Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya pribadi Asosrof Dr. Yulan Azhari SOC SHMH, dan saya sangat merindukan sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, bahkan saudara-saudara kita yang berada di luar negeri. Banyak sekali mereka yang dipercaya sama Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja di negara sahabat kita. Mereka juga ada yang bertugas sebagai pelajar, dan banyak sekali profesi-profesi yang dikembangkan atau yang dapat mengantarkan seseorang menjadi umat yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun kita berada, tetap pada koridor, tetap bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha bagaimana kita untuk membahagiakan keluarga. Hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabatku dimanapun berada, di sini kita bagaimana sih seorang suami untuk tetap tidak berubah selaku pemimpin keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Intinya laki-laki itu adalah pemimpin keluarga. Nah, dalam hal ini yang sangat menyita perhatian publik di negeri ini, kejadian peristiwa yang terjadi pada Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Insanul Fahmi seorang suami, termasuk ia harus untuk berbenah diri karena tanpa seizin istri Syahmawa telah melakukan nikah siri dan seterusnya. Nah, ini adalah berbagai macam pertanyaan media ke kita. Sebenarnya para ustadz, ulama, ustazah, kiai, dimanapun kita berada, kita hanya menetralisir, meluruskan saja, sehingga masyarakat itu tidak bingung, tidak kisruh, menjelaskan dari sisi agama seperti apa. Banyak sekali media menanyakan bagaimana Ustadz nikah siri itu di dalam Islam. Memang syarat sah nikah itu ada wali nikah ya, ada saksi dari kedua mempelai, ada kedua mempelai, dalam hal ini mempelai laki mempelai perempuan, semua sudah hadir sekaligus penghulu yang menikahkan. Nah, ini sudah sah di dalam syar'i, secara syariat Islam. Namun pernikahan siri ini kan tidak terdaftar di pemerintahan, tidak terdaftar di pengadilan agama. Jadi di dalam pembagian harta waris nanti itu akan sangat membingungkan, akan susah dalam pelaksanaan pembagian harta waris seperti itu. Hadirin yang berbahagia, mengapa jumhur ulama banyak sekali yang melarang pernikahan siri? Karena dampaknya yang besar sekali mengarah kepada bahkan terjadi kriminal. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa pernikahan siri itu diharamkan atau benar-benar dihindari. Bahkan jumhur ulama juga memberikan pendapat itu haram, karena dampak dari pernikahan siri itu terjadi penganiayaan kepada istri sahnya, anak-anaknya dianiaya, dipukul dan seterusnya, ditelantarkan, bahkan berujung kematian. Nah, ini di dalam ajaran agama Islam, segala sesuatu yang menyebabkan penganiayaan berat atau menyakiti hati sesama muslim atau menyakiti hati orang-orang yang di luar Islam saja, sama saja. Kita ini kan umat manusia,
umat manusia itu tidak boleh saling menzolimi. Dalam hal ini adalah menzolimi istri sah mawa dalam hal ini ya. Masalah yang terjadi yaitu Insanul Fahmi dan istri sah mawa. Semua ustadz itu ya memberikan pencerahan. Jadi bukan ikut campur dengan urusan keluarga, bukan, karena desakan masyarakat juga melalui media-media kita hari-hari selalu menanyakan bagaimana sih yaitu pernikahan syiri di kacamata agama. Makanya saya sampaikan pernikahan syiri dari kacamata agama, sebagian besar jumhur ulama itu menyatakan itu pernikahan yang haram karena dari dampak yang diakibatkan. Hadirin yang berbahagia, nah apakah seorang suami, ini banyak lagi pertanyaan media, apakah seorang suami untuk melakukan pernikahan siri itu harus seizin dengan istri pertamanya, istri sahnya? Ya, betul. Jadi harus izin dulu dari istri pertama. Istri pertama mengizinkan atau tidak. Jadi di dalam ajaran agama itu ada berbagai macam yang bisa ya dibolehkan untuk melakukan pernikahan siri. Nah, satu, seizin istri pertama dulu. Ada berbagai macam kendala. Istri pertama mengizinkan, satu, mungkin dia sudah sakit, tidak bisa melayani hubungan suami istri. Mohon maaf ya, karena bagi bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah dewasa semua, sudah mengerti lah ya bagaimana keterangan ini. Yang satu itu. Yang kedua, mungkin tidak bisa memberikan keturunan, tapi istri sahnya mengizinkan. Nah, banyak ketentuan-ketentuan yang istri sah itu, istri pertama itu membolehkan untuk nikah siri. Kondisi-kondisi sosial yang seperti kita sampaikan tadi. Tetapi kembali lagi yang kita lihat, tidak ada perempuan di dunia ini yang mau diduakan, yang mau hidup di madu. Ya, si A merasakan wah begini-begini. Ya, kita hanya bisa melihat yang merasakan mereka berdua, kedua suami istri itu, seperti apa kebijaksanaan mereka atau ketentuan di dalam rumah tangga masing-masing. Tetapi para ulama, ustazah menyampaikan beberapa ketentuan-ketentuan di dalam syar'i, di dalam ajaran agama Islam, bagaimana melakukan nikah siri itu dan pandangan agama seperti apa. Nah tadi, tapi tidak berat sekali ya kalau istri untuk meridoi sang suaminya untuk nikah siri seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan media, berbagai macam media menanyakan ke kita, Ustadz, bagaimana nikah siri itu, apakah seharusnya diumumkan atau seperti apa? Yang kita lihat real di lapangan, mana ada nikah siri itu belak-belakan ya. Yang menikah siri dia disirkan saja ya, sir. Jadi tipis sekali ya. Dari pengucapannya aja hanya sir saja. Jadi nikah siri itu dia diam-diam. Ya nggak ada nikah siri dipublis ya. Nikah siri dipublis berarti itu pernikahan yang seperti biasa, pernikahan sebenarnya mewah. Resepsi misalnya di gedung apa seperti itu ya. Ya namanya juga nikah siri ya, nikah diam-diam seperti itu. Jelas selalu dirugikan itu kaum perempuan. Jadi kasihan selalu yang dirugikan kaum perempuan dan anak-anaknya, mereka yang mendapat tekanan mental ya, psikis dengan kondisi seperti ini. Maka hadirin, para sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh penjuru dunia,
Yang namanya pernikahan sirih, pernikahan mut'ah, kawin mut'ah yang kontrak ya 2-3 tahun, berapa bulan, itu tidak layak ya diikuti. Tidak layak diikuti karena seperti kawin kontrak. Emang perempuan itu hewan apa, binatang apa, habis di ini kan ditinggal? Enggak begitu caranya. Sebenarnya Islam tidak seperti itu. Itu hanya oknum yang melakukan hal-hal itu mencari peluang untuk mencari kesenangan sesaat saja. Nauzubillah min dzalik. Jangan kita terprovokasi dengan hal-hal yang seperti ini. Islam mengajarkan itu adalah mengajarkan rukun dan kedamaian. Barakallah, jazakallah sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah selalu oke ya, baik kesehatan dan semuanya, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, kesabaran kita, ketabahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antar sesama umat manusia. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah beserta keluarga, dan jangan lupa selalu berdoa sehingga Allah itu selalu bersama kita, baik dalam keadaan kita senang, sehat, karena dalam keadaan susah kita selalu tergolong umat yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, bantu share dan subscribe yang banyak channel dakwah kita ini, channel Dr. Julian Azhari TV. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.